sebagai pendahuluan gue mau cerita dulu nih. Hampir bisa dipastikan di usia lo yang sekarang ini pasti pernah dengar kata saham. Entah itu ketemu orang lagi ngomongin saham, atau lo ketemu ada komunitas yang lagi bahas tentang saham. Di TV, mungkin banyak nih lo lihat berita tentang saham. Grafik naik turun harga, dan lain-lain dengan segala simbolnya yang bikin lo bingung. Di media sosial kayak Instagram dan Twitter, gue sendiri juga merasa ada peningkatan yang signifikan dari konten-konten berbau saham dalam seenggaknya 1-2 tahun terakhir lah. Atau mungkin bahkan teman sepermainan lo nih yang ternyata udah ada yang punya saham. Tapi lo sebenarnya dalam hati mungkin pernah bertanya-tanya, saham itu apa sih? Karena seenggaknya itu juga yang jadi pertanyaan gue sampai akhirnya gue cari tahu sendiri lebih banyak tentang saham. Bagi orang-orang yang memang nggak mempelajari hal ini semasa dia sekolah, ngomong-ngomong gue juga termasuk salah satu yang nggak mempelajari ini ya, mungkin saham ini jadi sesuatu hal yang tabu untuk dibahas. Begitu, memang tabu banget dan nggak jelas juga, sampai gue awalnya mikir, udahlah gue nggak akan ngerti juga. Dan segala macem alasan lain yang bikin gue jadi males gitu untuk belajar saham. Tapi gue bisa yakinkan hal itu wajar aja kalau kita nggak tahu gitu. Karena berdasarkan data yang gue dapat, jumlah investor di Indonesia per 2019 itu cuma 2,4 juta. Kalau lo berpikir itu banyak, nih bandingin dengan data jumlah penduduk di Indonesia, jumlahnya 260 juta. Itu artinya cuma ada kurang dari 1% dari total penduduk. Sementara di tetangga kayak Singapura itu 30%, dan Malaysia itu sekitar 12,8%. Gitu. Memang nih, berdasarkan datanya sendiri, jumlah investor di Indonesia baru berkembang pesat itu sejak 4 tahun ke belakang. Tahun 2015 nih, lo lihat 400 ribu orang. Tahun 2019 berkembang jadi 2,4 juta. Ada kenaikan 6 kali lipat dibanding sebelumnya. Nah, sebenarnya banyak nih orang-orang, terutama sekitar gua, yang gua tahu mau belajar tentang saham, tapi bingung mau mulai dari mana. Memang banyak bahan bacaan dari buku, koran, atau bentuknya video, podcast, dan lain-lain, tapi nggak jarang ujung-ujungnya malah bikin tambah bingung. Daripada gue cuma edukasi teman-teman sekitar gue doang, yang jumlahnya nggak seberapa, gue jadi mikir nih, gimana kalau gue taruh materi ini di dalam suatu platform yang lebih besar, contohnya kayak YouTube, gitu. Dengan begitu, gue harap manfaatnya akan jauh lebih besar, karena cakupannya jadi lebih luas. Dan kalau lo udah termasuk jadi bagian manusia-manusia kurang dari 1% tadi, alias investor, mending cari channel lain yang lebih advance kalau kata gue. Karena tujuan channel yang dibuat itu untuk mengedukasi orang-orang yang mau mulai belajar saham dari nol.